Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang sistem tanya jawab kesehatan berbasis Grab RAG. Jadi di sini beranggotakan Anabella Asmazakia, Dwi Nabila Deulhak, Daniel Dero Saputra, Muhammad Teguh Wijaksono, dan Devodeno Anas. Baiklah, pada bagian pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Pada rekan saya dipersilahkan. Oke, kali ini kita masuk pada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana merancang dan mengimplementasikan sistem tanya jawab edukasi kesehatan masyarakat berbasis Grab RAG dan Neo4j. Bagaimana penerapan hybrid research dan HDE dapat meningkatkan kualitas retrieval, serta bagaimana efektivitas sistem berdasarkan evaluasi menggunakan Ragas, Rogue, dan Semantic Similarity. Lanjut ke slide berikutnya, itu ada graph RAG. Di sini kita dapat menggabungkan knowledge graph dengan retrieval augmented generations, lalu memanfaatkan hubungan antar entitas untuk meningkatkan evaluasi jawaban, mengurangi halusinasi pada LLMs dengan melakukan evaluasi ragas, dan menghasilkan jawaban yang lebih akurat agar hasil generate lebih kontekstual. Lanjut. Di sini kita dapat lihat satu diagram atau satu pipeline. Di sini user dapat melakukan pencarian di dalam suatu retrieval. Nah, kita juga membatasi dengan top kandidat. Di sini top kandidat sendiri pada sistem itu berkisar pada 3, artinya ketika melakukan pencarian ini bakal diambil dari 3 ranking tertinggi. Nah, konteksnya sendiri itu kita porsikan sekitar 20 konteks pencarian. Nah, dari hasil konteks knowledge base ini kita ambil dengan skor similarity tertinggi sebanyak 3 kandidat. Nah, lalu LLM generator bakal generate jawaban sesuai knowledge base dan sesuai isi dari retrieval. Oke, lanjut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian hybrid search. Jadi pada bagian ini adalah metode pencarian yang menggabungkan 2 cara mencari informasi agar hasilnya lebih tepat. Yaitu yang pertama menggunakan dense retrieval dan BM25, lalu ada dense retrieval memahami makna semantik, lalu ada BM25 mencari berdasarkan kecocokan kata kunci, lalu yang keempat hasil akhirnya yaitu pencarian informasi yang lebih akurat. Jadi di sini saya akan menjelaskan diagram hybrid search-nya. Jadi diagram ini menunjukkan alur kerja hybrid search. Jadi yang pertama pengguna memasukkan pertanyaan atau query-nya. Lalu pertanyaan ini diproses dengan 2 metode sekaligus, yaitu dense retrieval yang mencari berdasarkan kemiripan makna. Lalu pada bagian BM25 ini yang mencari berdasarkan kecocokan kata kunci. Jadi setelah itu hasil dari kedua metode ini digabungkan atau hybrid fusion. Misalnya dengan bobot 70% dense dan 30% BM25. Jadi pada bagian akhir sistem ini memilih beberapa dokumen atau potongan teks atau top key chunks yang paling relevan untuk digunakan sebagai jawaban. Lalu pada bagian Heidi ini akan dijelaskan oleh rekan saya Revodeno Anas. Oke, masuk ke bagian HD itu hypothetical document embeddings. Ada 4 di sini. Yang pertama itu membuat dokumen hipotetik dari pertanyaan pengguna. Yang kedua, dokumen diubah menjadi embedding. 3, digunakan untuk meningkatkan proses retrieval. Yang keempat, membantu menemukan informasi yang lebih relevan. Di sini masuk ke diagram HD-nya. Sini diagram ini masuk. Di sini ada 4 komponen yang terlibat. Yang pertama itu ada user, ada LLM, ada embedder, dan ada retriever. Di sini user itu pihak yang mengajukan permintaan pencarian atau query. LLM yaitu model bahasa yang bertugas menghasilkan dokumen hipotetis. Embedder, komponen yang bertanggung jawab mengubah teks menjadi representasi vektor atau embedding.
Yang terakhir yaitu retriever, sistem yang melakukan pengambilan dokumen relevan dari basis data vektor. Di sini masuk ada prosesnya. Yang pertama yaitu user mengirimkan prompt query kepada LLM, pengguna menyampaikan pertanyaan yang ingin dicari jawabannya. Yang kedua, LLM menghasilkan hypothetical doc dan meneruskannya ke embedder. Di sini user turut mengirimkan query secara langsung kepada retriever. Query asli tetap disertakan untuk digunakan pada tahap penggabungan embedding berikutnya. Embedder mengirimkan hasil akhir berupa key height kepada retriever. Vektor hasil normalisasi ini merupakan representasi query final yang akan digunakan dalam proses pencarian. Yang terakhir yaitu retriever mengembalikan top key chunks kepada user. Berdasarkan key height, retriever melakukan pencarian pada basis data vektor dan mengembalikan sejumlah key potongan dokumen chunks yang paling relevan dengan kebutuhan pengguna. Selanjutnya akan disampaikan kepada rekan saya. Baik, di sini ada metodologi penelitian. Pada penelitian ini terdapat 6 tahapan utama. Yang pertama yaitu studi literatur, di mana kami mempelajari konsep Grab RAG, hybrid search, HIDE, Neo4j, serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan sistem tanya jawab kesehatan. Tahap kedua adalah pengumpulan dataset, yaitu mengumpulkan data kesehatan yang nantinya akan digunakan sebagai sumber informasi. Selanjutnya dilakukan pembuatan knowledge graph, yaitu menyusun data menjadi hubungan antar entitas sehingga informasi dapat dipahami dengan lebih terstruktur. Lalu dilakukan implementasi graph RAG dengan menggabungkan knowledge graph, hybrid search, dan HIDE ke dalam sistem. Kemudian sistem diuji menggunakan beberapa metode evaluasi. Tahap terakhir adalah evaluasi hasil, yaitu mengetahui apakah sistem sudah mampu memberikan jawaban yang akurat dan relevan. Lanjut. Kemudian ada arsitektur sistem. Pada arsitektur sistem ini, proses dimulai ketika pengguna memasukkan pertanyaan mengenai kesehatan. Pertanyaan tersebut terlebih dahulu diproses oleh HIDE yang menghasilkan dokumen hipotetik agar pencarian informasi menjadi lebih relevan. Selanjutnya, hybrid search melakukan pencarian menggunakan kombinasi dense retrieval dan BM25 untuk memperoleh informasi yang paling sesuai. Data yang diperoleh berasal dari knowledge graph yang disimpan di Neo4j sehingga hubungan antar informasi dapat dimanfaatkan dalam proses pencarian. Setelah konteks yang relevan diperoleh, informasi tersebut dikirim ke LLM untuk menghasilkan jawaban yang akurat dan sesuai dengan pertanyaan pengguna. Lanjut. Berikutnya, hasil pengujian. Untuk mengetahui performa sistem, kami melakukan pengujian menggunakan 3 metode evaluasi, yaitu Ragas, Roach, dan Semantic Similarity. Ragas digunakan untuk mengevaluasi kualitas sistem RAG secara keseluruhan, seperti relevansi konteks dan ketepatan jawaban. Roach digunakan untuk membandingkan tingkat kesamaan jawaban yang dihasilkan sistem dengan jawaban referensi. Sedangkan semantic similarity digunakan untuk mengukur kesamaan makna antara jawaban sistem dan jawaban yang benar. Berdasarkan hasil pengujian, sistem Grab RAG mampu menghasilkan jawaban yang lebih akurat, lebih relevan, serta lebih sesuai dengan konteks pertanyaan pengguna. Pada tabel grafik ini terlihat bahwa hasil evaluasi menunjukkan performa sistem cukup baik pada ketiga metode pengujian, sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan Grab RAG berhasil meningkatkan kualitas jawaban chatbot. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya melanjutkan daripada apa yang disampaikan oleh rekan saya sebelumnya. Di sini bisa kita lihat bahwasanya di sini ada flowchart daripada metodologi penelitian, yaitu di sini untuk sumber data itu kami menggunakan PDF. PDF-nya itu merupakan buku mengenai kesehatan masyarakat
Yang mana di sini bukunya tuh ada dua dua data, yaitu bukunya tuh totalnya ada dua PDF buku ya mengenai kesehatan masyarakat. Lalu di sini data daripada si buku PDF tadi itu di load. Setelah di load, baru per konteksnya itu dicang menggunakan 500 karakter ataupun 500 huruf cangnya. Lalu setelah di-chunking, baru kita di-encode menggunakan model mini LM L12. Setelah itu baru dinormalize ataupun dinormalisasi. Setelah dinormalize, baru dijadikan node-node menggunakan Neo4j. Mungkin lanjut. Nah, di sini mungkin kita start daripada tampilan awal ya, tampilan awal daripada si sistem RAG kesehatan masyarakatnya. Di sini bisa kita lihat bahwasannya si Neo4j-nya itu udah connect ya. Berarti di sini eh, nanti jawabannya itu bakalan berdasarkan node-node yang udah dicunk eh, menggunakan Neo4j tadi. Jadi dia nggak bakalan halusinasi karena udah dia bakal si model bakal menjawab menggunakan chunking daripada si Neo4j tadi. Di sini bisa kita coba aja misalnya pertanyaannya tuh apa itu DBD? Nah, di sini bisa kita lihat misalnya kita sebagai user itu menyampaikan pertanyaan apa itu demam berdarah. Nah, maka di sini bakalan ditarik berdasarkan si model bakalan bakalan narik konteksnya itu berdasarkan chunking konteks ataupun chunking node ya daripada eh, buku yang udah dibuat tadi. Jadi node-node yang udah dibuat itu yang udah dicangking tadi ditarik konteksnya. Nah, di sini bisa diketahui bahwasanya si user tuh bertanya mengenai demam berdarah, maka si model bakal nampilin penjelasan mengenai demam berdarah. Di sini ditampilkan misalnya, demam berdarah adalah sebuah penyakit yang disebabkan oleh virus dan ditularkan melalui gigitan nyamuk. Penyakit ini dapat menyebabkan gejala seperti demam tinggi, sakit kepala, nyeri otot, bla 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 bla. Nah, jadi di sini dia si model cuma bakalan nampilin konteksnya itu berdasarkan chunking node yang udah dibuat tadi berdasarkan misalnya sumbernya dari buku PDF. Jadi buku PDF-nya itu dicunking, setelah dicunking menjadi node-node, baru tuh ditarik per konteks, dilihat korelasinya dari masing-masing konteks. Misalnya di sini demam berdarah. Nah, di sini juga ada penjelasan nih, demam berdarah disebabkan oleh virus yang ditularkan oleh nyamuk Aedes yang biasanya aktif pada siang hari. Nah, di sini baru ditarik lagi nodenya. Ternyata di sini kita bisa lihat di paragraf ketiga, pencegahan demam berdarah dapat dilakukan. Nah, berarti di sini node mengenai pencegahan demam berdarah itu punya korelasi terhadap si demam berdarah tadi. Itu kurang lebih penjelasan mengenai si node-nodenya. Uh, di sini mungkin kita coba gitu, kita kasih pertanyaan yang out of topic daripada konsep si Kesmas atau kesehatan masyarakat. Misal coba kita tanya di sini, uh, pertanyaan nyeleneh misalnya. Siapa itu Cristiano Ronaldo? Coba kita cari di sini siapa itu Cristiano Ronaldo. Kita coba di sistem, kita lampirkan misalnya, kita lampirkan pertanyaannya itu siapa itu Cristiano Ronaldo. Ini kita coba. Kita lihat bahwasanya ketika kita tanya siapa itu Cristiano Ronaldo, nah di sini si model bakalan ngejawab. Sayangnya informasi tentang Ronaldo tidak tersedia di database. Oleh karena itu saya tidak dapat memberikan penjelasan tentang siapa itu Ronaldo. Jadi si model nggak bakal bisa ngejawab gitu. Siapa itu Cristiano Ronaldo karena ya at the end pertanyaannya out of topic gitu. Mungkin kita bakalan coba ngelihat node-node. Kita boleh beralih ke Neo4j. Nah, di sini kita bisa lihat eh, bentuk chunking daripada node-node yang udah dibuat kontekstualisasinya. Jadi dibikin konteksnya dan konteks-konteksnya itu dibentuk dalam perwujudan ya node-node ini kurang lebih gitu. Dan ini relationship-nya segala macam. Jadi saya rasa cukup penjelasan untuk proyek kami. Saya kembalikan ke moderator.
Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nah, warahmatullahi